Oke, kembali lagi di channel Miswan di info seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Tung turu tong tong tung tong tong. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Kali ini saya akan membahas soal analisa kinerja driver Gojek. Jadi seperti yang sudah saya pernah sampaikan bahwa orderan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, banyaknya orderan yang ada gitu di kota-kota kita gitu, karena penonton ini kan kita beda-beda ya, misalkan di Bandung ada berapa ribu. Nah, orderan itu kan bisa naik turun gitu kan, itu yang paling mempengaruhi banyaknya orderan. Yang kedua, dari kinerja driver itu sendiri, jadi driver itu konsisten atau enggak. Terus yang kedua, tingkat penyelesaian ordernya banyak atau enggak. Yang ketiga, dia ada masalah sama konsumen atau enggak gitu ya. Nah, yang tadi masalah, kalau misalkan orderan banyak tapi orderan itu sendiri nggak masuk ke akun kita, malah justru masuk ke orang lain, ke driver yang lain, padahal driver itu cenderung lebih jauh. Nah, kalau seperti itu artinya akun kita itu lagi ada masalah gitu. Mungkin kinerja kita kurang maksimal, mungkin karena banyak libur, atau mungkin karena cancel order, atau mungkin karena dapat bintang jelek dari konsumen. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal analisa kinerja driver dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk grafik yang nanti saya akan tunjukin gitu ya. Namun sebelum kita ke pembahasan tersebut, saya mau kasih lihat dulu penghasilan saya pada hari Minggu sesuai janji saya. Sebelumnya saya pernah bikin video sebelum video ini gitu, bahwa saya mau ngebit di hari Minggu sore gitu, cuman bentar tapi gitu, karena biasanya kan hari Minggu saya kan libur. Cuman ini lagi pengen nyobain, pengen tahu aja hari Minggu itu gimana orderannya, dan ternyata lumayan juga, sama aja kayak hari-hari yang lain gitu ya. Nah, ini saya akan kasih tunjukin ke kalian pendapatan hari Minggu gitu. Nah, ini di hari Minggu saya dapat 6 orderan ya, 6 orderan. Saya start mulai jam 3 asar, dan saya dapat orderan pertama itu jam 3 lebih 6. Jadi saya harus menunggu sekitar 6 menit supaya dapat orderan pertama. Yang kedua, saya dapat lagi orderan itu jam 3 lebih 22 menit. Dan orderan ketiganya itu jam 3 lebih 38 menit. Jadi dalam 1 jam itu saya mendapatkan 3 orderan gitu dalam 1 jam. Dan setelah itu kebetulan gitu ada telepon dari teman saya ini, nyuruh saya untuk ngambil barang gitu, dikirim ke Cimahi gitu. Jadi setelah itu ya saya dengan terpaksa gitu saya matiin aplikasi dan saya ke teman saya gitu ngambil barang buat dikirim ke Cimahi. Itu jam 4 sampai jam 5-an lah, sekitar 1 jam karena lumayan jaraknya gitu. Dan di Cimahi itu setelah kita selesai offline itu yang barusan, saya nyoba nyalain di Cimahi. Saya belum ada riwayat sebetulnya kalau di Cimahi gitu. Teman saya nyoba itu jam 5 sore, dan saya dapat orderan itu jam 17.16. Jadi sekitar 16 menit saya baru dapat orderan, dan ini orderan itu ke arah Cilame gitu ya, ke daerah situ. Saya itu gelap banget di situ, jadi nggak tahu yang mana yang ramai, yang mana yang sepi, saya nggak tahu tempat itu. Jadi saya langsung balik lagi ke arah Bandung, dan jam 6 lebih 2 menit itu saya dapat orderan lagi di Cimindi ya, daerah Cimindi ke daerah Kerkov gitu. Ini juga saya nggak tahu daerah itu yang mana yang ramai yang mana enggak, ya udah ngikutin arah aja di situ. Jam 6 lebih 2 ya, maghrib. Terus saya jeda sebentar, dapat lagi itu jam 6 lebih 26. Nah, ini orderan saya yang terakhir, karena setelah itu Bandung itu hujan, gerimis-gerimis kayak gitu. Jadi udahlah saya memutuskan buat udah dulu gitu ya. Ya udah, kan niatnya emang
cuman pengen tahu hari Minggu itu gimana orderannya, ternyata lumayan. Walaupun saya punya planning sebetulnya hari itu pengen sampai jam 9 malam karena masa ngebit cuma 3 jam gitu, cuman ya mau gimana lagi kan, karena waktu itu hujan, ya udahlah pulang aja gitu. Emang hari Minggu itu paling pas gitu, paling enak gitu untuk istirahat sebetulnya, karena udah kebiasaan hari Minggu kita libur gitu. Nah jadi itu ya pendapatan saya gitu ya, pas hari Minggu saya dapat 6 orderan, dapat uang sekitar 49.600 dari yang Gojek, tapi yang dari offline ya beda lagi gitu, saya nggak mau bilangin di sini gitu ya. Kalau misalkan kalian mau, kalian WA aja nomor saya gitu ya. Nah langsung aja ya kita ke topik pembahasan. Jadi orderan itu ditentukan juga sama kinerja ya, kinerja kita sebagai driver. Nah ini saya mau tampilan grafik ya, tampilan grafiknya itu seperti ini. Nah ini kalau misalkan kita lebih jelas lagi, ada keterangannya itu, kalau misalkan yang biru ini kan itu jam waktu jam kita on beat gitu. Ini yang warna, bukan yang biru, yang kuning ya, yang warna kuning itu lama waktu kita on beat, yang biru itu jumlah orderan yang masuk ke akun kita, dan yang merah itu penyelesaian order yang masuk ke akun kita gitu. Nah ini sebetulnya bukan analisa akun saya, ini analisa akun Bapak Uus gitu. Ini orang Bale Endah gitu. Nah di sini kelihatan ya, di sebelah kanan itu kan grafiknya, yang kuning itu lebih tinggi daripada yang biru. Nah ini menunjukkan bahwa akun tersebut itu lagi gagu gitu. Nah saya mau jelaskan dulu ya gimana cara bisa menyebutkan akun itu gagu. Akun itu gagu kalau misalkan kita on beat 8 jam tapi dapat orderan cuma 1. On beat 8 jam atau dapat 3. Jadi lebih gampangnya gini aja. Tingkat on beat kita itu lebih tinggi daripada tingkat orderan kita yang masuk gitu. Kalau misalkan kita 8 jam on beat tapi yang masuk orderan bisa 10 atau kita bisa menyelesaikan 10, nah itu udah cenderung normal akunnya. Tapi kalau misalkan kita on beat sampai 12 jam yang masuk cuma 3, itu masih bermasalah gitu. Atau misalkan kalau kita cuma on beat 1 jam, jangan 1 jam terlalu kecil ya, 5 jam lah, kita on beat 5 jam dapat menyelesaikan order 7 jam, itu lebih cenderung ke normal gitu. On beat 5 jam bisa menyelesaikan order 7 gitu. Nah itu lebih cenderung normal. Nah jadi kalau misalkan di grafik kita warna merah itu lebih tinggi, warna biru dan merah lebih tinggi daripada yang kuning, ini cenderung udah normal gitu. Nah di sebelah kiri ini yang di tengah, ini sebenarnya cenderung sudah normal, cuman kalau kita lihat tingkat yang merah ini lebih rendah daripada yang biru. Jadi yang biru kan orderan yang masuk, sedangkan yang merah orderan yang diselesaikan. Kalau misalkan yang merah lebih rendah daripada yang biru, itu artinya ada orderan yang nggak diselesaikan di situ. Nah ini yang sangat disayangkan ya. Dan efeknya itu bisa terlihat di minggu berikutnya. Nah di sebelah kiri lagi gitu, ini kan ada yang kanan, tengah, sama yang kiri lagi. Ini grafiknya menurun karena mungkin pas kemarin ada orderan masuk lumayan cukup banyak tapi nggak diselesaikan semuanya. Nah ini berpengaruh lagi, makanya ini grafiknya turun lagi gitu. Jadi saran saya kalau misalkan kita orderan udah banyak, babat semua orderan, nggak usah pilih-pilih orderan. Dan kalau misalkan kita mau istirahat, saran saya matiin aja aplikasinya, atau kalian bisa juga kalau misalkan udahlah saya mau istirahat dulu, nggak mau main HP, kalian mode pesawatkan aja, tapi aplikasinya nggak usah dimatiin. Soalnya kalau misalkan kayak gitu, seperti di video saya yang sebelumnya, saya jelaskan bahwa kalau kita mode pesawat, otomatis akun kita itu terpantaunya masih on beat gitu. Jadi yang kuning ini masih nyala, masih naik gitu. Jadi ya gitulah, mode pesawatkan aja supaya akun kita terlihat masih aktif. Oke. Jadi itu ya. Jangan lupa kalian tonton video-video saya yang
sebelumnya, karena di situ saya udah jelaskan gimana caranya supaya akun itu cenderung ke arah normal, lebih gacor gitu. Oke, terima kasih kalian sudah tonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe dulu channel ini supaya kalian gak ketinggalan info-info dari channel ini selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.